Dalam seminggu terakhir, media massa ramai membicarakan berita para korban nakes serta hilangnya Mantri Geral Sokoi, pasca kontak senjata di Pegunungan Bintang, Papua. Pihak Indonesia meramaikan beranda dunia maya dengan pemberitaan yang cenderung satu pihak, dan sudutkan pihak TPMPB. Bupati Lani Jaya Beva Yigi Balom misalnya, dengan berlandaskan informasi sepihak dari TNI, menyatakan, mengutuk kejadian tersebut. Dan menyatakan sebagai tindakan orang yang tidak beriman sama sekali. Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, mengutuk keras tindakan tersebut. Sementara itu, Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, sepakat, kekerasan kelompok bersenjata, di Pegunungan Tengah Papua, semakin brutal dengan menyasar masyarakat sipil. Bahkan ia berpandangan, kekerasan di sana berbeda dengan gerakan kelompok separatis Aceh. Menurut Taufan, jika GAM di Aceh tidak melakukan tindakan kekerasan dan serangan terhadap masyarakat sipil, hal ini sangat berbanding terbalik dengan kelompok separatis Papua. Memang sangat kompleks. Saya bandingkan dengan pengalaman di Aceh dulu. Agak berbeda di mana GAM misalnya tidak sampai melakukan tindakan brutal seperti ini ke masyarakat sipil. Ada kalanya memang seperti mencari perhatian, tapi saya kira ini tidak bisa kita terima. Internasional juga mengecam tindakan ini, tegasnya. Senada dengan Ketua Komnas HAM, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, memang kelompok-kelompok tersebut sengaja memancing, mencari perhatian dunia internasional dengan cara-cara yang biadab. Oleh karena itu, dia minta agar pelaku kejahatan itu ditindak tegas. Tidak bisa ditolerir dan harus ditumpas sampai akar-akarnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Bintang Puspayoga juga, mengecam penyerangan KKB terhadap tenaga kesehatan dan guru di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Menurut dia, negara harus hadir dan menggunakan kekuatan yang diperlukan, untuk mengeliminasi semua potensi ancaman terhadap warga Papua demi tegaknya hak asasi dan keadilan sosial di Papua. Tidak ketinggalan, Neti Prasetyani Aher, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKS, juga menanggapi. Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan. Apalagi sampai berulang, pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas pelakunya. Sementara, Ketua MPR RI, Bambang Susatyo mengatakan, gangguan terhadap keamanan dan keselamatan para nakes merupakan alarm tanda bahaya terhadap kemanusiaan. Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB. Tumpas habis dulu, urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 matra terbaik selain Brimob Polri, Gultor Kopassus, Riders, Bravo dan Denjaka. Menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut, juru bicara TPMPB, Sebi Sambom, beberapa waktu lalu mengatakan, Indonesia jangan memutarbalikkan fakta dan sejarah. Siapa yang lebih brutal dan tidak manusiawi? Indonesia telah menghabiskan nyawa 500 ribuan rakyat Papua melalui operasi militer selama 60 tahun. Indonesia telah membiarkan dan mendiamkan pengungsi puluhan ribu rakyat Papua di Nduga, Puncak, Tembagapura, Intan Jaya, dan Maibrat. Itukah yang disebut manusiawi? Adalah sebuah kekejaman dan tidak memiliki rasa kemanusiaan. Jika membiarkan puluhan ribu rakyat mengungsi, petinggi negara tidak mengeluarkan suara, satu kata pun. Siapakah yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan? Melakukan pemboman rumah-rumah warga di Puncak Papua dan Nduga adalah tindakan manusiawi. Justru selama setengah abad dengan alasan politik, Indonesia justru yang melakukan aksi-aksi kriminal dan mengkriminalisasi rakyat dan gerakan sipil. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Kisor Maibrat, penangkapan brutal terhadap 22 orang di Yahukimo, yang 7 diantaranya adalah anak-anak. Dan upaya kriminalisasi,
terhadap Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Melalui akun Facebook, di sela-sela kabar tentang nakes Geral Sokoi, TPMPB menyatakan, walaupun berita versi pemerintah Indonesia melalui pasukan TNI Polri selalu memojokkan kami TPMPB OPM, tapi kami memahami hukum humaniter, secara alamiah. Kami tetap lindungi warga sipil non-militer, termasuk Mantri Geral Sokoi. Pernyataan ini seakan membalikkan opini yang dikembangkan melalui operasi propaganda media Indonesia, yang seringkali memojokkan TPMPB OPM, mengaburkan pandangan politik dan cita-cita perjuangannya yaitu bebas dari kolonialisme Indonesia, serta menyebutnya kelompok kriminal dan pengacau. Saya siap menantang dan siap perang sampai Papua merdeka. Siap merdeka. Siap. Mengenai peristiwa penyerangan di Kiwirok Pegunungan Bintang, semua kabar simpang siur. Kabar yang beredar terkait dokter bersenjata, dan nasib korban meninggal dunia atas nama Gabriela Meilan, akan dijelaskan terbuka kepada publik. Geral Sokoi akan pulang dan cerita. Brigjen Lamek Taplo menegaskan, semua tetap tenang dan tahan diri. Waktu untuk serahkan Sokoi dari pihak kami kepada pihak gereja atau pemerintah daerah, kami akan atur sesuai sikon yang kami hadapi. Jika semua pihak khususnya seluruh rakyat Papua tetap bersabar. Menurut laporan Detek PMPB News, nasib Mantri Geral Sokoi, selama kurang lebih 10 hari. Dia aman. Dia ada bersama pasukan Tek PMPB OPM Kodap 15 Ngalum Kupel. Dia bukan disandra, namun karena tersesat di hutan, pasukan Tek PMPB mengamankan dan melindunginya sebagai warga sipil non-militer. TPMPB OPM bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat Papua. Semua keluarga besar di Tanah Tabi dan pada umumnya rakyat Papua tetap bersabar mengikuti proses ini sampai Mantri Geral Sokoi bisa tiba di tangan keluarga. Tutup pimpinan Tek PMPB OPM Kodap 15 Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo pada tanggal 22 September 2021.